Trăiesc o viață prea bolnavă, o epavă. Vreau să fug dacă eu sunt pacientul. Am să învăț să mă consult. Societatea mă vrea mult să nu gândesc, doar să ascult. M-am născut învins fără să știu cu cine lupt. Nu știu încotro mă duc, gata să lupt cu oricine. Vreau să demonstrez că pot celor ce n-au crezut în mine. Suasananya, makanya tadi saya bilang oleh Vlog itu kalau saya 2017 jadi penulis penuh waktu nggak bisa tuh, karena saya mesti writer's block, saya bilang dulu. Sekarang nggak semati-mati angin ini, biasanya itu saya nulis satu halaman tuh pasti ada, selama 2 halaman 3 halaman pasti ada. Walaupun ya jelek aja nggak penting, tapi ya tetap nulis. Apa sih yang dicita-citakan jadi penulis penuh waktu? Itu multidimensi banget jawabannya. Pertama, waktu saya kecil tuh saya setiap bulan baca buku, diajak ke Gramedia gitu sama orang tua saya nggak tahu ini kenapa ada sih hal-hal kayak ini. Itu namanya buku ditulis sama orang, oh kita bisa nulis juga. Terus kayak ada recall gitu lah, recall dari masa lalu. Terus pengen ngajak orang baca buku. Kemarin kalian coba jawab jujur. Kalian adalah orang yang setuju dengan kenaikan BBM atau tidak? Yang setuju atau tidak? Tidak ada setuju. Tidak ada setuju. Jadi nggak ada nih. Maksudnya kalian apolitik ya. Kalian tak ninu-ninu ya. Gue merasa ketika suatu isu gitu dilempar oleh orang-orang yang punya info sedikit tentang itu atau pengetahuan sedikit, orang yang nggak tahu sama sekali itu jadi ikutan benci sini, ikutan benci ini, ikutan benci itu, ikutan nggak setuju ini. Padahal gimana ya? Misalnya BBM, kenaikan BBM itu memang sebaiknya naik. Cuma situasinya tuh tidak tepat. Nah, bingung kan? Gue nggak bisa bilang gue pro, nggak bisa bilang gue kontra. Cuma ketika diobrolin di sosial media, itu akan terbelah banget kan orang-orang. Diaduk-aduk, digeser ke sana ke sini. Pokoknya kita tuh harus benci bersama pemerintah atau sekalian fanboy. Nggak boleh kita di tengah-tengah sebagai seorang negarawan yang rasional, nggak boleh. Dan cara terbaik bagi gua untuk menjadi penawar racun terhadap hal itu adalah menulis. Novel Melangkah ada yang udah baca? Katakan yang udah baca? Yang tinggi dong, tinggi bintang-bintang gitu. Novel Melangkah kalau kalian lihat blurnya itu kan seakan virtual. Tapi enggak, itu tentang mafia ekonomi, tentang urgensi kita harus pindah ke energi terbarukan. Tapi hati-hati lagi, energi fosil aja masih banyak mafianya, apalagi energi terbarukan nanti akan ada lagi mafia lainnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu ternyata panjang ya, multidimensi jawabannya. Ini udah 1,5 tahun jadi penulis penuh waktu. Apakah akan lanjut atau tidak? Semoga akan lanjut, tapi nggak tahu, saya punya deadline 1,5 tahun lagi. Saya menyiapkan segala macamnya itu untuk bisa ngegas 1,5 tahun. Walaupun beberapa bulan belakangan ini sempat berseok-seok sedikit. Banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan. Jadi nggak tahu kalau misalnya 1,5 tahun lagi saya masih nge-post, yes, akhirnya saya ini kalau probation 3 tahun itu terbuat. Kalau misalnya tiba-tiba saya kirim CV ke perusahaan kalian itu ke Gramedia, kita balik lagi ke Gojek ya. Kita artinya, oh udah, seenggaknya udah nyoba. Gue nggak mau nanti ketika gue udah 40-an, 50-an harusnya gue coba. Gue nggak mau tuh, gue bilang gitu. Jadi seenggaknya nanti kalau gue gagal, gue udah coba. Kalau gue justru berhasil, ya alhamdulillah ya. Gue menunjukkan kepada, gue menyampaikan pesan kepada anak-anak gue bahwa gue
jalan terhadap panggilan hati gue. Karena yang gue rasa yang paling dibutuhkan anak-anak di masa depan tuh bukan lagi ilmu pengetahuan, itu udah dari bumi semua. Tapi yang paling dibutuhkan adalah keberanian bersikap. Nah itu yang dia harusnya dari orang tuanya gitu. Begitu. Mas Fadli, Mas Fadli. Iya. Lumayan panjang ya. Mungkin Mas Eren boleh minum dulu. Saya at least. Tadi sempat disinggung mengenai buku Melangkah, sudah mulai kita masuk ke sisi bukunya. Itu nanti juga akan membahas tentang kalau terbaik. By the way, untuk teman-teman yang belum punya bukunya, tadi masih banyak yang belum baca bukunya ya. Saat ini teman-teman bisa mendapatkan buku Melangkah dan kado terbaik dengan diskon 32.000 karena kita lagi ada promo Per buku itu? Ya, minimal transaksi 160.000. Jadi kalau beli Melangkah dan kado terbaik kan pas tuh 89 sama 93 pas tuh, ya lebih dari 160.000. Jadi kalian udah bisa dapat potongan 32.000. Jadi buat teman-teman yang belum baca dua bukunya atau salah satu bukunya, boleh di bagian belakang dari Function Room ini ada display bukunya, bisa langsung tanya-tanya ke teman-teman Gramedia yang di sana. Kalau beli dua buku ini ada potongan 32.000 spesial HUT 32 kasih dong. 32.000? Iya dong. Tapi saya tidak dapat sebesar itu ya. Protes simpen Bandung. Nah, Oke, kita lanjut mungkin Pak ke buku Melangkah yang tadi. itu ada kursi nggak kalau nggak kebagian? Iya. Masih ada kosong juga beberapa. Kalau nggak kebagian, yang baru datang mungkin nggak kebagian, bisa dibantu teman-teman untuk dibukakan kursi yang di belakangnya. Aman ya? Ya. Oke, kita coba Mas, ini buat saya. Itu kado terbaik. Kan kita Boleh dua. jangan dong. Kado kalau dibuka berarti nggak sempat lagi. Kalau udah juga bukan kado lagi. Iya. Oke, nanti itu buat yang nanya ya coba. Kita lanjut dulu nih ke Melangkah. Tadi udah disebut sedikit bahwa apa namanya? Ini sebenarnya novel tentang konflik energi. Ya kan? Bagaimana seorang mahasiswa bukan seorang ya, beberapa mahasiswa yang ternyata dia dihadapkan dengan apa ya, misi untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis energi listrik. Nah sekarang kan lagi ramai juga tuh. Ya sekarang lagi ramai juga tuh bang, kompor mau diganti tuh dari gas listrik. Nah ini nyambung sama Melangkah nih. Jangan-jangan emang kesenangan nih. Kayaknya udah dibahas dari novel Melangkah tahun berapa? 2020 ya. Udah ngebahas itu. Mungkin boleh dibahas bang. Premis dari buku Melangkah sendiri karena ada hubungannya sama energi sama listrik yang sekarang lagi hangat juga temanya. Silakan. Kalau saya dari konten Senayan, jualan 34 ya kan. Ngeri ya nanti minum. Tolong Gramedia live-nya dimatikan dulu boleh? Mungkin lebih ke novelnya, si novelnya aja. Jangan yang kondisi sekarang. Novelnya aja. Gimana cerita novel itu tentang Melangkah. ya? Oke. Dulu saya waktu di kelas Profesor Basri, beliau bilang ini, siapa yang bisa nulis fiksi di sini? Coba tulis dong tentang krisis Indonesia di 98. Jadi saya teringat kejadian itu, kelas itu. Cuma akhirnya di novel Melangkah apa yang saya tulis itu udah terjadi. Saya tulis adalah kemungkinan krisis berikutnya. Jadi kalau ternyata kalian lampu mati, langsung ingat novel Melangkah, hati-hati. Ini beneran, ini lagi live atau apa ini? Soalnya tangan pertama ini saya takut nih. Nggak ada kan? Saya matiin dulu kan ini. Lain ini nggak di post apa? Di draft aja, nggak usah di post. Jadi ya intinya saya mendapatkan cerita tangan pertama gitu, bahwa sulit sekali pada masa itu untuk bisa menemukan tentang
pembangkit listrik non fosil. Sampai-sampai orangnya kalau ekonomi itu kan kita bicara efisiensi. Few moments later. Keluarga dia tuh sangat percaya sekali sama mitos-mitos. Bahkan itu kan semua keluarga Indonesia itu percaya mitos. Sementara Aura adalah anak yang sangat logis karena kuliah ekonomi. Nah, dia adalah khusus kayak gitu ke cerita tadi. Disitulah keunikannya. Dulu waktu saya apply 30 paspor, dulu ada namanya Komite Buku Nasional. Komite Buku Nasional itu rutin setiap tahun menyeleksi penulis-penulis untuk memberikan beasiswa riset. Ada yang pernah dengar buku 30 paspor di kelasan profesor nggak ini? Nah, itu buku tentang kami mahasiswa FMI yang disuruh pergi ke luar negeri sendirian sama Prof. Renat. Internasional marketing nggak ada di buku itu, ada yang di luar negeri sana pergi sendirian cari duitnya sendiri, kita izin sama orang tua sendiri atau jalan sendiri. Buku itu nggak diterima sama Komite Buku Nasional idenya untuk diberi biaya riset. Terus ada lagi novel saya Kami Bukan Sarjana Kertas. Itu padahal novel saya paling laris sampai sekarang. Serial itu, tapi nggak disetujui. Begitu saya apply Melangkah, karena keunikan cerita yang sangat tajam itu, mereka menerima ide itu. Tahu gitu gua nggak apply-nya ke Sumba, itu gua apply-nya ke mana ke Eropa gitu. Kenapa diterima? Kenapa setelah 2 kali saya ditolak? Soalnya punya cerita sangat kuat. Jadi itu mas tentang novel Melangkah. Mungkin setelah ini akan ada sequelnya, tapi nggak tahu apa. Karena risetnya mahal, saya harus ke pulau-pulau yang jauh. Sebelum sequelnya keluar, berarti baca dulu Melangkahnya ya teman-teman. Karena tadi udah ngebahas novel Melangkah, udah ngebahas tentang kepenulisan juga. Aku mau ngingetin juga untuk novel yang tadi pembelian novel dengan diskon 32.000 itu berlaku untuk pembelian 2 novel ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan Tadi novel udah protes. Melangkah ya, jadi protes, pokoknya salah nyampein. Aku sampein lah. Melangkah dan Kado Terbaik untuk pembelian 2 buku itu akan ada diskon 32.000 special book, 32 gratis. Jadi yang belum punya sambil nunggu nih sequelnya keluar nih yang Melangkah, silakan dibaca dulu mumpung lagi diskon, bisa dibeli di Maksudum ini di belakang. Oke, kayaknya keseru kalau yang nanya cuma saya aja. Saatnya kita lempar pertanyaan kepada teman-teman. Wah, saya belum siap bubble. Belum siap bubble. Panitia udah siap? Panitia mungkin bisa dibantu mikrofonnya untuk penanya. Yang mau nanya apa? Yang mau nanya banting kursi bawahnya. Kita apa nih? Cepet-cepetan. Kalian tahu nggak sebelum tanya jawab? Ya. Saya tuh bikin talk show di media tuh matramannya itu 3 kali. Udah ini kali ketiga. Kali pertama tuh dulu sebelum pandemi, rame banget di bawah. Kali kedua itu belum selesai. Iya, bulan puasa. Demo apa dulu? Ada demo apa ya, mahasiswa sama STM itu loh. Pokoknya ada demo saat itu. Nah itu padahal sebelumnya kami udah talk show banyak tempat. Rame, selalu rame. Pas di Matraman hari itu yang datang tuh cuma 10 orang. Gramedia ini kosong gak ada orang. Gedung-gedung lain udah ada sniper. Ngapain orang-orang ke Gramedia ya? Karena hari itu demo besar banget. Dan 11 orang yang hari itu di harinya ada nggak yang datang? Yang datang di roadshow Kado Terbaik di bulan April. Itu orang-orang yang mentalnya sangat teruji sekali. Bener loh. Kami tuh menghindari gas air mata pas datang ke sini, menghindari sniper. Itu ada 11 orang. Nggak ada yang datang lagi hari ini di sini. Nggak ada. Lu coba buka masker, buktikan. Masih ingat. Wah, ada fotonya. Lu kenapa datang lagi, men? Lu kenapa
Saya dari keluarga baik-baik. Waktu itu lagi di WFH sih, pas hari Senin saya bulan puasa. Oh, rumah lu dekat sini? Iya, di Salemba. Rumahnya di dekat demo. Nonton demo gratis. Ya, oke. Oke, sekarang masih kerja di tempat yang sama? Masih. Kirain gara-gara datang waktu itu dia kira orang-orang itu propaganda ini. Oke, thank you bro udah datang lagi. Tepuk tangan dulu dong, udah datang lagi. Oke, sekarang sesi pertanyaan. Teman-teman yang ingin bertanya silahkan angkat tangan. Oke, mungkin yang pertama Masnya dulu. Teman-teman boleh dibantu. Ya, Samsung nanti ganti. Tapi maaf ya, sebelum Q&A, tolong pertanyaannya sesuatu yang tidak ada di Google ya. Benar loh. Saya tahun ini udah talk show 30 titik. Pertanyaannya dulu. Jadi saya tahu pertanyaannya akan seperti apa. Kalau misalnya, Mas gimana sih cara ngirim naskah? Itu ada di Google. Itu ada editor berbaris sebelah. Mas kami juga tuh semuanya. Terus ya itu salah satunya. Jadi kalau misalnya saya ternyata kelihatan malas menjawabnya itu ada di Google atau di medsos saya. Oke? Oke. Sepakat ya? Oke, silakan Mas. Namanya siapa? Iskandar. Silakan Mas Iskandar. Ya, nama saya Iskandar, saya dari Jawa. Terima kasih kesempatannya. Saya ini mungkin anak kampung ya dari salah satu provinsi paling barat Indonesia. Ini bisa ketemu dengan Mas Pangeran ini luar biasa ya. Rupanya mentornya ini adalah orang-orang terkenal ya. Wah. Enggak di sini tapi enggak salah lagi. Jadi saya juga acung jempol ini saya pikir lebih mudah daripada saya tapi bisa menuangkan tulisan dalam bentuk buku ya. Kemudian cukup nggak biasa seperti novel yang kita baca. Jadi timbul pertanyaan saya. Saat menulis itu kira-kira ini kan nggak biasa ya, sepertinya ada menyimpul sedikit mengenai ada pergulatan mengenai politik. Apa kira-kira waktu menulis itu ketakutan atau tantangan terbesar saat menuangkan tulisan kemudian dipublish? Kira-kira apa yang membuat Anda itu takut atau khawatir atau seperti apa fantasinya? Nah, mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Iskandar. Satu lagi tadi mana? Yang sebelah sini mana? Coba turun dulu sebelah sini. Turun dulu. Oke, 1, 2, 3. Siu. Ganti-gantian. 1, 2, 3. Kakak jebak hitam. Berapa sekarang? Ini sudah jawab 40 menit Pak. Masih bisa sampai Masih bisa. baru. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Fitria Feradiana dari Tangerang. Apa panggilannya? Fitria Feradiana. Oke, halo Fitria. Ya, yang ingin saya tanyakan Pak, hal apa sih yang paling menyenangkan dari menulis itu, dan saya juga ingin tahu siapa penulis yang menjadi role model Kakak sampai saat ini. Itu aja Pak. Terima kasih. Hai, model tantangan. Jawab dulu Pak. Ini langsung real case naskah yang sekarang aja ya, naskah yang baru mau terbit ya. Tantangannya adalah saya minder. Saya udah nerbitin 15 novel, sebelumnya saya nggak pernah minder. Saya pede aja karena saya yakin riset saya dalam. Saya yakin, saya yakin nih dengan tektokan editor, saya yakin pembacanya ada, saya yakin kegelisahannya juga kuat. Saya yakin ini orang sangat relate ke 15 novel sebelumnya. Tapi novel yang sekarang nih yang buka sekarang ini tiba-tiba saya minder. Ini baru bagi saya ini. Harusnya minder tuh di karya pertama ya. Tapi nggak, saya di karya 16 sebelum minder.
Karena Bungkam Sore itu adalah novel politik. Few moments later. Gue mempertanyakan kredibilitas gue gitu ketika menulis plot. Anjir, ini dunia nyata luar biasa gitu. Kita dapat bacaan gratis setiap hari. Nah itu mas, cara menanggulanginya saya nggak tahu karena kan masih minder. Kalau nanti mungkin saya bisa jawabnya. Itu sih tantangan yang akhirnya ini. Kalau jadwal nulis ya inti kalau disiplin bisa. Benar. Saya kalau saya peserta kelas menulis saya tanya siapa yang mau jadi penulis, semuanya angkat tangan. Iya, katanya kan ikut kelas menulis biar jadi penulis. Saya tanya siapa yang mau nulis setiap hari, nggak ada yang angkat tangan. Saya lagi coba hipotesa itu ke sepupu saya. Dia mau jadi penulis. Ajarin dong, nggak ada saya ajarin, nggak ada saya kasih buku teori, nggak ada saya cuma suruh 2 hal. Setiap hari lu baca buku, sama setiap hari lu nulis. Harus setor, udah 2 itu aja. Karena benar, saya ngelihat orang-orang kayak Prof. Rena, kayak Bang Radit, mereka membaca yang pun penulis yang udah. Ketika mood jelek pun mereka bisa. Jadi kembali lagi pertanyaan sangat paling pertama tadi. Terus itu kayak gitu, malas enggak. Nanti gue di cancel lagi sama anak-anak Twitter. Lead base pernah yang gue bilang Writers Block udah malas enggak. Terus ada satu kelompok yang buat. Oke, yang kedua. Siapa namanya? Iskandar, apakah Anda puas? Soalnya ini jauh dari Aceh katanya. Dari Aceh. Aceh ya. Pak Satpam coba periksa. Ini ada sesuatu. Biasanya ada. Kamu tadi siapa namanya? Pertanyaannya ada role model sama apa? Role model sama? Belum. Ingat kan role model? Dia juga udah lupa, udah masih dari kelas. Role model dan buku Bukan dari menulis. Hal yang paling menyenangkan dari menyenangkan sebagai penulis, Pak. Yang menulisnya. Kamu nulis nggak? menulis. Kamu pernah ketawa sendiri Pak pas nulis nggak? Pas nulis di HP kamu di laptop, kamu pernah ketawa sendiri nggak sama kejadian yang kamu tulis? Belum. Belum. Kamu pernah sedih gara-gara apa yang kamu tulis? Pernah? Pernah ketawa gara-gara apa yang kamu, pernah marah sama apa yang kamu tulis? Belum. Nah, coba temukan semua emosi itu saat kamu menulis. Itulah story. Kedua, ada yang di sini udah baca serial bukan? Coba. Waktu itu ada tweet yang viral di Twitter, dia bilang dia mau bunuh diri. Si Udin nih. Udin keluar Udin. Dan yang terjadi adalah gua chat Twitter gua, bro, kirim novel serial kamu bukan ini ke dia, cari alamatnya, kirim yang ada tanda tangan. Ini kalimat gua tulis di sana. Zet gitu. Jangan bunuh diri dulu sebelum baca. Boleh. Setelah baca boleh. Gue nggak tahu lagi kabarnya, tapi beberapa minggu setelah itu seorang ibu-ibu mengontak, Mas, anak saya pulang. Maksudnya pulang adalah dia ternyata nggak pernah pulang ke rumahnya sendiri. Dan anak itu ngedayan gue, Bang, gue nggak jadi bunuh diri gara-gara baca novel. Itu sesuatu yang tidak diperkirakan sama sekali. Nggak ada, itu tidak masuk objektif seorang penulis ternyata. Maksudnya gue nggak masukin itu ke objektif gue. Gue rekam tuh, gue masukin ke YouTube gue tuh. Teleponan sama dia tuh. Pulang kerja kan, tahu apa pulangnya jam berapa gitu. Udah pegel banget tiba-tiba. Ya udah, jadi nelfon satu merekam gitu. Fresh banget emosi gue itu ketika mendengar Bang. Gue tuh merasa sempat masa itu hoax.
itu emang nggak berdiri, nggak tahu kalau sekarang ya. Tapi nggak, dia malah membangun followingnya sendiri, punya following yang cukup besar. Dia jalan-jalan dengan motornya, seru, ngikutin cerita dia seru banget. Karena mungkin dia sangat relate sama tokoh-tokoh yang ada di situ. Orang kan, maksudnya kalau atau kalau mendengar atlet yang sangat sukses atau mendengar sinetron itu jarang gitu. Tapi kalau membaca cerita orang biasa-biasa aja, dia jadi relate banget, dia jadi percaya. Tokoh di novel serial Rumah itu kan orang semuanya biasa-biasa aja. Kayak ya orang biasa aja naik kereta, yang sekali-sekali kalau lagi ada duit nongkrong, yang sekali-sekali julid, yang bingung kalau nanti orang tuanya meninggal gimana mau lunasin utangnya, atau yang sekali ada duit bisa beli iPhone bagus, orang biasa aja. Jadi itu kesenangan yang ternyata tidak terkira. Fitria kan namanya? Tidak disangka-sangka. Apalagi ya? Role model Pak? Ini ketemu kali ini kan, kalau gue nggak penulis, di depan nih, ngomong megang mic. Ya, itu termasuk kesenangan terus apalagi ya. Banyak hal yang mungkin tadinya gue bisa lebih dalam lagi, bisa jawab, cek, begitulah. Role model, cek. Role model Nabi Muhammad sih. Wah, alhamdulillah. Masya Allah. Enggak, kayak kalau role model tuh kayak dia kesini, lu juga kesini gitu. Gua tuh nggak penyembah sosok kayak gitu. Ketika saya jadi sebagai profesional, yang paling berani mengkritik beliau itu saya. Dia mau perubahan. Ketika misalnya Tereli di cancel sama orang-orang di Twitter, yang duluan ngomong ke dia itu gua gitu. Wah, lu kok gini ya? Jadi bukan role model ya. Tokoh yang lu idolakan. Enggak, gimana ya? Jadi panutan. Mungkin yang ikut memberi semangat kali ya. Nah, itu bisa tuh kalau ikut memberi semangat sih. Jadi kan udah saya sebutin tuh, Prof. Rena, saya jadi beliau langsung mentor saya. Ahmad Fuadi, tahu? Menjada-jada itu benar-benar saking itu salah satu novel awal-awal yang mendobrak saya. Dan tahu dia orang Minang luar biasa sekali sama saya. Sampai kita hari ini pun sangat dekat. Dia itu jadi saksi di pernikahan saya. Terusnya Bang Darus Terelie, tapi nggak dari segi penulisan sih, tapi dari segi kritis. Karena kami tuh mungkin berangkat dari organisasi yang sama, kampus yang sama. Maksudnya kayak Bang Terelie itulah keseharian kami sebetulnya. Dia bawel tentang apa, itu keseharian di organisasi ini. Cuma gue merasa ketika gue udah lulus gue nggak mau lagi ngomong itu, cuma dan beliau mengingatkan lagi gue bisa ngomong hal yang bikin lu bisa. Terus Bang Raditya Dika kan penulis naskah lucu. Jadi kalau kalian menemukan novel-novel gue ada sisi serius, maksudnya bukan serius, sisi penting seperti seorang profesional itu ya di dari profesional. Kalau ada sisi yang unpredictable itu mungkin barangkali ya punya Telemi yang agak Bang Darwis. Kalau ada sisi komedinya, Ogi yang Anda ingin tipu dengan semua kursi yang ada di sini, itu mungkin yang punya Bang Radit. Jadi justru lahir penulis baru dengan identitas yang sangat baru. Terus siapa lagi ya yang ikut memberi semangat? Bang Riza, bukan penulis novel tapi penulis skrip, film, sutradara.
Terus satu lagi banyak sih. Few moments later. Saya Risa dari Bekasi. Jadi saya ingin bertanya, pertama itu kan bukunya Kak itu banyak ya. Jadi saya mau tanya kalau tiap nerbitin buku itu sebenarnya udah ada planning lagi nggak sih buat buku selanjutnya? Atau udah ada ide-idenya? Dan biasanya kalau ide-idenya itu kayak based on reality atau dari film atau bagaimana? Karena pernah ada kejadian tuh saya sama teman saya dia pernah nulis dan dia bilang idenya itu dari film atau dari buku juga, cuma kayak di parafrase gitu. Tapi pas dia mau publish, itu kan itu memang anak Wattpad kan, dia post di Wattpad. Pernah ada yang komen, itu masih anak satu kampus juga yang komen. Nah, di komennya itu dibilang plagiat gitu loh, padahal itu ceritanya parafrase. Bukan. Atau belum rame? Belum rame dia promosinya itu kayak masih ke teman-teman kampus gitu, dan yang dulu itu yang komen itu tuh anak sastra Indonesia, jadi dia kayak langsung nge-uploadis karena dikira yang beneran plagiat. Dan itu mungkin aku mau tanya tentang opini tentang plagiarismenya, sama tentang kalau Kak Khairat ngambil ide atau dapat ide dari film atau dari kenyataan itu biasanya emang ada di parafrase juga atau gimana? Thank you. Oke. Rizky, Cucun, sama siapa tadi ini? Fikri, Cucun sama Risa. Satu lagi. Selamat malam, aku Rani dari Bekasi Sore. Sore menjelang malam. Gak apa-apa, lanjut. Aku Rani dari Jakarta. Aku mau nanya, apakah ada ekspektasi dari beberapa novel yang bertanya politik untuk mempersuasi pemerintahan sesuai dengan ide dari novel tersebut? Terima kasih. Untuk mempersuasi. Oke. Dah, 4 orang itu ya. Bentar. Fikri. Haters ya. Apalagi satu lagi sebelum haters. Kalau konsisten tadi kan kita udah bahas. Ya udah konsisten aja. Nulis aja. Nggak ada lagi males, lagi capek, apa coba aja Mas. Ya benar. Pagi nggak ada. Konsisten itu pertanyaannya udah ada jawabannya di pertanyaan. Ya. Ya iya kan? Cara konsisten apakah harus yang mengaduk mawar, sebatang tanaman dari Aceh? Nggak ada cara lain ya. Haters. Aduh. Gua karena riset bukan suara ini, novel bukan suara ini udah kegelisahan dari lama bahwa orang-orang yang sangat menghina, menyerang, ngata-ngatain, bacot-bacotin di medsos itu sebetulnya bukan, itu adalah residu, itu adalah hasil dari yang namanya propaganda terkomputasi. Apa itu propaganda terkomputasi? Yaitu pemanfaatan internet untuk menggiring opini. Sejak pemilu 2014 kita kaget sekali melihat sosial media itu setiap hari meledak, marah-marah. Residunya adalah kalau dulu kita marah-marah ke parpol ini, ke orang ini, ke orang itu, hari ini kita marah ke siapa aja. Jangan-jangan yang layak dimarahin itu ya diri lu sendiri gitu. Ini nggak ngurusin. Maksud gua tahu dia kalau dia marah, kalau dia mahet, kalau dia merangkai skenario bohongan atau apalah di kepala dia bahwa si tokoh publik ini tuh begini-begini. Itu ya gimana ya? Ya, dikacau bukan soalnya ya. Intinya orang-orang kayak gitu ya, mereka melampiaskan itu karena ada beberapa kemungkinan. Pertama, hidup mereka kaya. Kedua, iri. Ketiga,
Kayak dia nganggap itu tuh video games. Ini wah, saya sudah berhasil meng-cancel orang hari ini. Level saya jadi naik. Wah, saya sudah mereflek-reflekkan orang. Saya sudah beri label problematik pada orang lain. Saya sudah beri label SJW pada orang lain. Hah? Itulah. Ini loh, ngapain kalau misalnya yang lain ya bercandain aja pada. Karena benar-benar semua orang nggak ada yang luput dari cancel. Terakhir yang gue lihat di medsos adalah Bang Radit Dika. Gila, orang kayak Bang Radit kena cancel. Gara-gara video dia dipotong yang ngomongin es krim. Iya. Wah, Memilih pasangan. Radit Dika cancel. Padahal itu videonya nggak ngomongin tentang selingkuh loh, tapi hal lain terus pakai suka-suka terus. Ya akhirnya muncul satu gerombolan yang cancel. Jadi ya udah, itu akan jadi makanan sehari-hari. Bahkan kalian orang-orang biasa pun bisa berpotensi kena apa. Dulu ada anak SMA yang minta tolong bersihin kakinya, padahal dia mau bayar gitu. Padahal dia kejauhan karena kan kakinya injak gitu. Terus kalau kesana, kalau dicopot sepatunya, dia mau bersihin sendiri, tapi akhirnya abangnya yang mau. Tapi kan digiring kalau wah ini jahat sekali kamu, jangan kamu kejam. Jadi ya kalian harus punya tuh strategi kalau seandainya tiba-tiba muka bapak kamu ada di Twitter. Benar, kalian semua harus punya. Karena itu benar-benar bisa kurang susahnya. Oke, Fikri, Fikri kan ini Cucun. Kalian satu daerah, Mangga Besar, Sawah Besar. Beda dong. Kayak gitu bang. Kenapa namanya Sawah Besar tapi nggak ada sawah? Udah digusur Bang. Udah digusur. Masih ada nggak sawah? Cucun. Gue lupa pertanyaannya. Oh. Emang mau jadi penulis? Nggak harus sebenarnya. Kalau kita suka nonton film kan nggak harus jadi sutradara kan? Men, jadi sutradara susah banget men. Bener, pusing. Nggak apa-apa kalau nulis. Seenggaknya kamu nulis sekali seumur hidup deh buat keluarga kamu supaya ya. Nggak harus. Udah pertanyaan itu doang nanti. Yang kepilih dia loh. Pasti lo kesel ya. Tapi pertanyaan bagus loh. Karena maksud gue nggak semua orang harus jadi penulis kok. Nggak semua orang harus jadi koki. Gue punya satu kelompok pertemanan ya. Kita tuh ngomongin film tuh detail banget, ngomongin makanan tuh detail banget. Tapi gue nggak tertarik jadi sutradara. Padahal gue udah pernah main film, gue berada di lingkaran orang-orang yang dunia film, tapi gue nggak terpikirkan gitu karena ya harus. Tapi kalau kenapa? Siapa orang tua yang ngomong gitu? Aduh, susah banget itu jawabnya. Karena ketika dia mau ngomong itu kan artinya mana cara jawabnya? Kalau kamu jadi penulis hanya untuk membuktikan ke orang itu kalau duit kamu tidak sia-sia, repot banget itu lu ngurusin. Iya sih. Baru sadar. Siapa orangnya? Kamu ini ya, bookstagram gitu-gitu ya? Terus karena buku kamu banyak terus dibilang gunanya nggak ada gitu ya? Kenyataannya habisin duit doang Pak? Ya udah. Duit dia ikutan habis.
Ya, ada juga orang yang membaca dan itu kan jadi tempat hiburan. Ada yang menjadi pelarian atau ada yang Few moments later. itu otaknya kincir-kincir di sini tuh gak jalan. Ini ya, gak usah dibiarin. Lu dilarang sama dia, lu bakal baca gue. Jujur. Ya udah kalau nanti mau jadi penulis, kalau nanti beneran jadi penulis gak usah juga datang ke orang ini gue jadi penulis, gak usah. Sesuatu yang dimulai dengan dendam gak akan bagus. Ya, oke. Siapa lagi tadi? Namanya siapa? Risa. Plagiat ya? Iya ya. Maksudnya parafrase ya. Disitulah tugas gimana ya? Ya editor akan mengetahui itu apa editor yang lihai matanya tajam akan tahu itu cerita yang biru total atau apa. Tapi seorang seniman yang siapa yang ngomong ya? Seniman jago menemukan itu, seniman agung muncul itu. Deh, kalian curi ke saya sekarang, saya apa? Atau saya curi ke kalian? Tapi kalau misalnya dia ceritanya plot sama banget, alur plotnya jadi parafrase itu beda ya. Parafrase itu adalah mengubah kalimat sampai nggak ketahuan itu sebenarnya udah ada kalimat lain. Persis kayak gitu. Leonardo DiCaprio bilang, hati wanita adalah lautan yang penuh misteri. Kemudian kamu tulis, jika ada palu terdalam di dunia, bukanlah palu Mariana, melainkan hati istriku, hati ibuku. Itu kan parafrase ya, nggak ketahuan tuh. Ditaruh pun ke depannya Leonardo DiCaprio, enggak, gua nggak ngomong gini. Kita harus beda. Lagi-lagi jam terbang sih kalau mau membuat ini. Gua kan menyalahkan ada inspirasi dari hal lain, dari karya lain itu boleh, tapi jangan plek-plek. Kalau dalam lagu tuh, kalau ada yang musisi ya, ada yang menyanyi, gitaris, anak band. Kalau di musik itu kan tidak boleh sama berapa tablatur. 8 tablatur kalau udah sama itu artinya plagiat. Nah makanya ketika ada yang bilang lagu Isyana mirip ini, lagunya Ariel ini, sebenarnya tak, yang ada di ini cuma adalah 7 2 itu gitu. Iya. Kalau satu ketika ada dua teks yang mirip, 3 teks itu masih dimaklumi. Ini tuh ada peraturannya gitu. Berapa tablatur yang mirip itu dianggap plagiat. Nah, Game of Thrones itu terang-terangan bilang muse saya adalah Tolkien, tapi toh buat cerita itu sangat berbeda. Tolkien dengan Lord of the Rings, fantasi yang fantasi banget. Kita melihat kekuatan-kekuatan hebat. Titik pusat ceritanya adalah kekuatan magis itu. Sementara George R. Martin ya kayak gitu juga, tapi beda banget kan. Game of Thrones dengan Lord of the Rings. Game of Thrones itu titik pusatnya adalah politik. Naga ya cuma dipakai kendaraan aja, intinya politik. Padahal itu ya terinspirasi, pasti sangat dia, makanya dia terang-terangan bilang saya terinspirasi. Jadi ya disitulah lihainya. Kamu kalau semakin banyak baca, kalau semakin banyak bertanya, semakin banyak riset, RCD segala macam, akan menemukan pembedaan sendiri sih. Gini, semua cerita di dunia ini sama, percaya nggak? AADC, Titanic, Avatar, Naruto, One Piece, apalagi Curi Raden Saleh, semuanya sama kerangkanya. Kalian semua kerangka kalian sama kan? Tengkoraknya gitu aja kan? Tapi yang berbeda adalah bola matanya,
rambutnya, jempol kakinya gede atau kecil, jam-jamnya keluar ke dalam. Jadi ya selama kamu bisa menemukan kulit yang berbeda sih nggak masalah. Kalau kalian jeli sarjana kertas, kalau kalian nonton Three Idiots, saya mungkin saya terinspirasi dari Three Idiots sebagian kecil gitu. Terus terinspirasi lagi dari yang lain, jadilah satu adonan baru. Itu kenapa dia jadi cerita yang unik. Jadi ya misalnya kamu apa? Kita bikin genre baru sekarang, misalnya apa? Gerhana dia setiap gerhana bulan dia bisa gituin orang gitu. Kayak sinetron tahun 2000-an. Tapi ternyata dia nggak punya kekuatan itu. Ini pokoknya kalau setiap yang lahir di bulan di gerhana ternyata dia bisa jadi hewan buas. Nah, udah beda maksudnya. Padahal kita ngambil ide dari gerhana, terus dari hewan buas. Apalagi ternyata musuhnya ada lagi. Dia lahirnya pas tsunami gitu. Dia punya kekuatannya membangun candi dengan batu gitu, dan ditenang batu jadi candi gitu. Macam-macam kita bisa ambil inspirasi dari mana aja, dipotong-potong. J.K. Rowling itu pernah bilang dia terinspirasi apa gitu Harry Potter. Kita kan kaget banget tuh dunia waktu itu dengan cerita Harry Potter. Dan percaya atau enggak, Harry Potter sama Pokemon itu punya kesamaan. Sama, punya kesamaan. Ash Ketchum dengan Harry itu punya kesamaan. Jadi kamu nanti cari buku di sini. Judul kamu mau jadi penulis. Iya, kamu cari buku nanti judulnya Save the Cat. Ya, oke. Itu cara menulis kerangka. Semua kerangka cerita di dunia ini hampir sama, kecuali beberapa cerita. Oke, kamu ya, aduh pertanyaan susah banget. Boleh gak dijawab nggak? SNMPTN Nanti penasaran. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana lewat sebuah naskah saya bisa mempersuasi pemerintah. Oh ya. Boleh dielaborin lagi nggak dengan bahasa yang lebih mudah? Ngapain saya mempersuasi pemerintah untuk mengambil keputusan gitu misalnya? Gimana? Oh oke. Oh ini. Coba benar nggak yang saya sampai ulangi, benar ya pertanyaan? Ada nggak saat menulis novel itu niatnya supaya ketika ada yang baca di pemerintahan mereka mengambil keputusan berdasarkan apa yang dibaca? Benar nggak kayak gitu? Hadiahnya apa? Saya berhasil menebak. Oke. Ya ada, tapi ada. Saya berharap itu di novel Kami Bukan Sarjana Kertas dan Jongos Berdasi itu ada. Kalau di Sarjana Kertas sudah jelas tentang dunia pendidikan. Saya senang banget ketika Mr. Nadiem terpilih jadi menteri. Terus Kami Bukan Jongos Berdasi. Sini ada laki-laki yang sudah menikah dan punya anak, ada nggak? Satu, Mas, anaknya usia berapa? Lahir anaknya hari apa? Atau hari kerja apa enggak? Lu ngambil cuti nggak tadi? Berapa hari? Waktu itu baru lulus kuliah. Oh jadi belum kerja? Rasain ketika lu harus pergi kerja 2 hari setelah aku lahir, istri lu tinggal rumah sendirian dengan jahitannya. Gue sampein ke teman-teman gue yang HR, lu baca nih, lu jangan. Di Indonesia ini kan banyak yang bilang kalau gue nggak dekat sama bapak gue nih. Itu dimulai karena dari lahir bapak udah suruh pergi kerja. Di Indonesia ini laki-laki itu dianggap tidak perlu ada perasaan.
Itulah kenapa lahir Makin Asmara juga, atau Mas Perdasi. Ya berharap teman-teman HR membaca. Ayolah, biarkanlah si bapak ini 2 minggu, 3 minggu. Few moments later. Iya baby blues loh, baby blues itu kalian bisa mencincang anak kalian. Ya ada nggak ada sih, tapi kalau tidak terjadi ya apa yang bisa kita harapkan. Menulis tuh Indonesia itu kan orang tidak membaca buku. Maksudnya kalian yang datang ke sini, orang yang baca buku rutin itu adalah orang yang sangat spesial sebenarnya. Berapa orang di Indonesia yang baca buku 1%? Saya kan sering nyindir di Instagram saya, kalian follow orang nggak pernah baca kan? Benar sih, bisa terang saya yakin paling banyak itu cuma 1/3, 300.000 follower saya, 100.000 doang yang baca. Beda cerita kalau saya jadi vloggers makanan. Beda cerita kalau saya jadi atlet parkour. Atlet parkour atlet. Iya, makanya saya nyindir tuh kalau baca kutipan doang di medsos saya itu ibarat kamu dikasih steak enak, tapi yang kamu boleh makan cuma minyaknya doang. Jadi jigong juga enggak kan. Nah itu kutipan di medsos itu. Dagingnya, steaknya itu ada di novelnya. Jadi kenapa saya bilang ya berharap sih kalau ada yang berubah setelah baca novelnya, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya syukurlah gitu. Begitu ya. Tapi ada kampus di Medan yang mengundang saya jadi konsultan. Gara-gara kemibukan, saya kemibukan, Mas, ini dosen. Sama ada kampus di Semarang. Yang di Medan ini kasusnya kayak gini. Nih guru-guru kami, dosen-dosen kami ini udah sangat kuno, nggak mau ngajarnya nggak relevan lagi. Gitu. Kami tahu kalau kami bilang kurikulumnya harus diubah, cara mengajar berubah, kami yang diserang. Banyak kan sekarang dosen-dosen yang nggak tahu sih banyak sekarang atau enggak, pasti banyak. Tapi ketika gua riset tuh banyak, ketika gua riset novel atas tuh banyak. Mereka tidak mau berubah. Padahal apa yang diajari itu udah nggak nyambung lagi sama kebutuhan dunia profesional. Nah, saya diundang ke Medan, saya jadi konsultan. Oh di gini-gini nih, kita harus bukain dulu dosa-dosanya si guru ini. Si dosen ini kita harus bukain dulu rasa sakit hatinya. Nah, saya bikin kan lembaga-lembaganya harus gini-gini. Terus ada juga di sebuah kampus di Jawa Tengah, dia dimafiain lah ceritanya sama orang internal juga, diundang ya saya. Jadi ternyata ada dampaknya gitu. Nah, saya nggak tahu kalau nanti novel melangkah atau bukan suara ternyata berdampak, kita siap pindah warga negara. Kalau saya kan bikin konten Senayan, kalian kan yang follow. Oh, Senayan novel kami bukan Senayan kertas, Senayan konspirasi. Oke. Kalau Senayan melangkah terjadi, kita langsung pindah warga negara. Ya, oke. Udah jam berapa sekarang? Masih ada lagi, sisa lagi? Udah habis waktunya Bang, jadi mungkin bisa, waduh, nanti pas banget ya. Iya, pas banget orang 7.30 ini ada timernya kayaknya. Lanjut untuk sambil lanjut tanda tangan. Mau ingetin juga untuk teman-teman, setelah sesi ini masih ada sesi ketiga, yaitu dengan penulis-penulis lainnya dari Resindo. Tapi nanti kita akan break dulu 1 jam. Kembali lagi nanti di 18.30. Dan nanti di sesinya Mas Heren ini kita akan foto bareng ya Bang ya. Akan foto bareng dengan teman-teman. Mungkin yang oh iya, nanti juga akan ada presensi juga, scan QR seperti yang di sesi pertama tadi. Jadi jangan kemana-mana dulu teman-teman, karena hadiahnya sangat menarik. Ada voucher Gramedia ya, ada ini juga apa namanya souvenir dari Grasindo juga. Boleh di scan dulu teman-teman sambil belum. Matraman. Turun aja. Di dulu sama. Grasindo Grobio.
Atau 2 kali Bang. Matraman apa? Terus gitu, Presiden gitu. Kasian banget. Grasindo Rubio. Matraman, gitu ya. Grasindo. Grasindo. Rubio. Matraman, Matraman. Oh yeah. Sambil ini juga ini. Kalian berekspresi dong. Oh iya, untuk penanya tadi untuk penanya ada hadiah juga. Hadiahnya sesi ini berapa ya? 3 ya. Oke Bang. Karena penanya lebih dari 3, jadi kita harus pilih penanya terbaik. Boleh yang tadi sudah bertanya angkat tangan? Bang Hairan boleh dipilih. Kira-kira hadiahnya untuk siapa? 3 orang. Pertanyaannya yang ketiga. Iya, 3 aja Bang. Yang pertanyaan tadi yang nyuruh dari penulis. Nyuruh dia. Cucu. 1. Boleh ke depan. Nanti kita foto bareng. Lalu keturunnya tapi saya mengingat pertanyaannya ada. Terus tantangan coba. Tantangan. Mas ya. Ya. Mas Iskandar ya. Boleh maju Mas. Terus hal yang menyenangkan jadi penulis yang tadi itu. Fitri. Oh ya, Fitri. Fitri. Ya, boleh ke depan juga. Oke. Teman-teman boleh dibantu bawain. Sari yang gimana? Dia lebih nomor baru. Gua bahkan baru lihat. Silakan. Bang, mungkin foto bareng dulu sama penanya-penanya. Kabarnya ada yang mau saya. Oke, terima kasih teman-teman. Yang masih mau tanda tangan, silakan boleh membawa bukunya ke depan. Jangan lupa juga kasih sticky notes. Dan untuk sudah ditandatangan bukunya, mungkin aku minta bantuan teman-teman panitia ini dikumpulkan di satu meja atau apa biar teman-teman bisa memilih bukunya yang mana. Chris Eza yang memulai lapor. Ini paling banyak sekarang 5 ya. Nanti yang paling banyak baca buku gua nanti gua kasih aja.
few moments later.